bisa sih. Oke, sekarang kita belajar yang tentang hibridisasi bersama reaksionisasi, terus polaran ikatan kovalen rumusnya. Oke. Berarti ke latihan soal dulu atau mau materi dulu? Materi dulu. Oke. Boleh izin Bu minjem beban ya? Oke. Kita ke yang kemarin yang gampang dulu kali ya. Kita ngurut ke ikatan struktur Lewis. Kita ke struktur Lewis dulu karena ikatan kovalen itu kan hubungan dengan struktur Lewis untuk membuat ikatan. Nah, di mana struktur Lewis itu kita tahu ada dua kaidah. Yakni ada kaidah oktet dan kaidah apa satu lagi? Oke. Kalau oktet itu apa? Kemarin oktet itu kalau nggak salah yang hitungannya 2 atau 8. Nah, ingatnya gini, kalau O itu artinya 8. Tapi kalau ada kata 2 8 dan 2. Nanti kamu akan ini kayak duplo, triplo, kayak dia lihat du, tri, terus itu udah ini 2, 3, 8 kayak gitu. Itu kan sering kok. Oke. Dimana kalau kaidah duplet itu mendekati unsur gas mulia mana? gas mulia Yang paling atas, helium. Sedangkan kalau yang 8 yang bawahnya dari argon, krypton, xenon, dan lanjutnya karena dia 8. Selain helium aja ya. Nanti itu ada lagi namanya itu nanti kaidahnya itu nanti kaidah 18, kaidah 36 itu nggak akan dipelajarin karena cuma 2 sama 8 namanya struktur Lewis. Kalau 18, 36 itu kamu akan ketemu itu di bagian struktur senyawa, logam transisi, dan logam kompleks. Struktur kompleks yang masih sederhana. Oke, di sini ada kaidah oktet dan kaidah duplet. Dimana kita contoh dulu langsung. Biasa coba kita bikin tentang NaCl. Dari kemarin pakai NaCl karena dia senyawa penting. Kenapa senyawa penting? Karena dia termasuk apa? NaCl itu apa? NaCl itu Di kehidupan NaCl itu apa? Garam dapur. Ya, NaCl. Natrium klorida. Nah, kita tahu dulu kalau natrium itu termasuk golongan A. Ya, golongan A. Tapi golongan 1 sampai 8 golongan berapa? 7 yang mana? Na atau Cl? Cl 7 A, ya kan? Dan kalau Na logam 1 ya. Ingat yang itu ya, karena ingat semoga sih di ujian boleh pakai ada tabel periodiknya ya. Kemarin ada nggak? Nggak ada. Tapi dikasih tahu ini ml-nya berapa. Oh ya. Nanti nggak juga dari ml. Nanti kamu lihat itunya, makanya konfigurasi itu harus penting harus ngerti. Oke. Di sini nah golongan 1A berarti elektron valensinya 1. Sedangkan kalau Cl tuh 7. Karena dia 1 dan 7 kita bikin Na sama Cl. Nah, kamu mau yang silangnya yang Na atau yang Cl? Cl. Oke. 7 kan 1 2 3 4 5 6 7. Berarti Na 1. Nah, kan kita tahu 8 kan. Berarti Cl ini butuh berapa kalau untuk ke 8? Butuh 1. Na untuk kedua itu butuh 1. Oke. Berarti tinggal di 1. Salah kebalik. Kan tadi kita sepakatnya Cl yang silang ya. Kita hitungin Cl 1 2 3 4 5 6 7 8. Pas kan? Kaidah du oktet. Ini 2 selesai kan? Berarti strukturnya NaCl dengan 1 ikatan. Masih kan? Nah, oke. Berarti struktur Lewis. Nah, dari sini kita bisa menentukan kepolaran ikatan.
atau senyawa juga bisa. Menurut kamu natrium klorida itu termasuk senyawa yang polar atau tidak? Enggak. Kenapa enggak? Karena cuma ada satu ikatan. Selain itu, Terus atom pusatnya yang mana? Na atau Cl? Yang paling sedikit yang mana? apa? Na. Berarti karena itu perikatan berarti tidak polar. Kalau positif. Tidak polar. Berarti kalau kepolaran kemarin apa cirinya? Kalau polar, senyawa yang polar ada Pe di atom pusat. Sedangkan kalau non polar tidak ada Peb. Nah, aku mau nanya nih Peb nih. Dari kemarin lupa nih. Coba sekarang lupa lagi nggak nih? Peb itu apa? Jangan sampai lupa nih. Peb, Pi, Persamaan. Peb. Pasangan elektron bebas. Ya. Jangan sampai lupa ya. Peb, Pi. Kalau Pi? Pi pasangan. Iya. Kan I. Pei. Oh, pasangan elektron ikatan. Ikatan. Ya, jangan sampai lupa Peb atau Pi. Nanti kamu kan ngaruhnya tuh ke bentuk molekul. Oh, Peb itu yang elektronnya nggak berikatan, pasangan. Namanya kan Peb pasangan elektron bebas. Pi pasangan elektron ikatan yang berikat. Ya, aku tulis lagi deh biar nggak lupa lagi. Bebas. Pi pasangan elektron ikatan. Nah, mau nanya, atom pusat selain dia punya elektronnya sedikit, apalagi ciri atom pusat? ini golongannya Iya, ligan juga golongan A bisa. Atom pusat juga bisa golongan B. Apa ciri khas dari atom pusat selain dia punya sedikit elektronnya? elektronnya dikit, terus itu Ada lagi yang minggu kemarin aku udah bahas. Ayo, minggu kemarin aku sudah bahas. kayak inget tapi kata-katanya lupa gitu loh. Yang banyak berikatan dengan atom dan atom yang lain. Nah, contoh, kenapa bilang apa sih kalau banyak yang berikatan? Kita contoh ya. Banyak BF3. Mana yang atom pusatnya menurut kamu? B. Kenapa B? Karena Ada loh yang nggak paling depan tapi dia itu termasuk atom pusat di tengah-tengah. Contohnya apa ya? Yang mana atom pusatnya? H2SO4. S. Kenapa S? Karena dia nggak ada I. Karena yang dia bisa berikatan H, dia bisa berikatan O. Sebenarnya ciri khas atom pusat itu nanti akan kamu kepake banget nanti kalau kamu masuk ke senyawa logam transisi dan senyawa kompleks, karena dia kan banyak ya, dan gak mesti depan itu tuh atom pusat. Nanti kamu akan kayak nemukan namanya ada istilahnya inner sphere, outer sphere. Inner sphere itu apa? Jadi yang kulit dalamnya, outer sphere gak kulit dalam, kulit luar kayak gitu. Nanti kamu akan bedain itu kok. Nanti ini nggak masuk kisi-kisi jadi nggak usah. Jadi khas atom logam pusat 1, elektronnya sedikit. 2, yang banyak nih Katanya. Ingetin itu aja. Nah, berarti kepolaran udah, super Lewis. Oh iya, persamaan rumus molekul dari si struktur Lewis, ikatan kovalent. Oke, coba kalau ini aku punya struktur gini, misalnya
ini apa nih? Yang gampang nih. H sama CL. Rumusnya apa? Rumusnya H sama CL. HCl. Terus kalau rumusnya ini sama ya? Nah, atau susah dikit lah. Aduh, jangan susah enggak. Oh, gampang. Rumusnya apa? C2H3. Yang ini? CH. Enggak ini. Rumus molekul senyawanya apa? Ini kan tadi HCl. Yang ini apa nih? Yang paling keren. H. C-nya ada berapa? C2. C-nya 2. Hanya? Hanya 6. Berarti C2H. Paham maksudnya? Kemana-mana ada yang gini. Enggak ada. Berarti cenderung begini. Nah, berarti nggak jauh. Karena belum bikin sama rumus molekul dari. Nah, kalau C2H6 rumus empirisnya apa? Empiris, udah diajarin belum rumus empiris setelah? Jadi itu rumus empiris itu rumus yang paling sederhana dari suatu bentuk molekul, dari rumus molekul. Dia kalau masih bisa dibagi lagi, bagi lagi yang paling sederhana. Nah, ini masih bisa dibagi semua kan? Nah, bagi berapa? 2 sama 6. Bagi 2. Berarti C, jawabannya C, H. Nah, ini rumus empirisnya. Nanti kamu rumus empiris nanti di semester 2 stoichiometry babnya. Itu nanti hobinya cuma ngitung. Ya, nanti ada hitungan hukum dasar dan yang lain-lain tuh. Dan makanya nanti dari sini pasti ke Tokyo. Ini pasti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Aku coba ulang. Terus habis itu polaran kita sambungin mau kemana nih? Persamaan reaksi ionisasi kayak kita ke belakangan aja ya. Ke bentuk molekul. Jangan lupa lagi. Kan? Oke. Coba bentuk molekul. Menurut kamu H2O. Di sini H2O. Bentuk molekulnya apa? Apakah benar linear? Coba gambarin struktur Lewis gimana? Ya, pasti ini. Ayo gambarin. H itu 1 masih. O itu 8. Kalau 8 nomor atomnya berarti elektron valensinya berapa? Konfigurasiin. Berarti yang mana elektron valensinya? Ya. H2O bukan HO2. Oh, berarti ayo. O-nya di tengah. O. Nah, terus gimana gambarnya? Nah, terus gambarin tuh bentuk rumus bentuk molekulnya gimana? Yang AXE, ayo. AXE-nya gimana? X itu apa? E itu apa? Ayo. Lupa nih tuh kan. HX2 AX2 terus HX3. Enggak, ini berapa? H2O apanya? Ini apa nih bentuk molekulnya? AX-nya apa nih? AX2 Berarti kalau ini ada elektrovalensi kan yang berada di sananya. Berarti bentuknya apakah kalau ada elektron valensi berarti bentuknya gimana? Berarti dia ngaruh nggak ke bentuk molekulnya? Bukan linear dong, karena kan ada elektron valensi di atom pusat. Berarti planar sih bentuk. Paham? Lupa. Gimana sih? AX coba AXE. X2 X2 apa? X3 gak sih mulainya? mulai apa sih X2 kan? Coba X2 apa?
linear, Hmm. AX3 trigonal planar, AX2E Apa? Ya. X2E itu planar bentuk Yakin? Coba lihat catatan. Ayo yakin. karena yang mana sih? Ayo catatannya di mana nih? Nih kita bengkak. Apa Lin? Tapi kemarin keluar kan? Baik banget, tapi yang gampang Yang ngomong apa? X4 apa? tetrahedra. Contoh molekul senyawanya. Meta, meta, senyawa yang dihasilkan dari bakteri metanogen. Metana. Enggak tahu. Metana itu apa yuk? Rumus molekulnya. Lupa nih. Ayo, jangan sampai lupa. Metana tuh tulisannya M. Rumus molekul. Aku minta rumus molekul senyawa. Yang kayak gini. Gimana? Itunya berarti Kan kalau tetrahedral apa? Ada 4 ikatan kan? Nah, itu gimana? Rumus molekulnya berarti ada berapa? Kemungkinan ada berapa? Ada berapa atom? 4. Ada 4 ikatan. Oh, Emang atom besar tidak dihitung? 5. 5. Berarti apa tuh? CH 4. Iya, itu metana. CH 4. Coba gambarin struktur Lewisnya. CH 4. Kayak gini. Ya. Terus gambarin ikatan kovalennya. C itu Kalau belum apa ambil tabel periode. Karena aku tidak menyertakan AR-nya ya, nomor atomnya AR, MR, AR itu sebenarnya nanti kan buat pertemuan kita nomor atom. ini dihitungin Iya, ada konferensinya, ada konfigurasinya. Buat konferensinya yang mana? Ya, itu konfigurasi apa? konfigurasi bawah. Sama konfigurasi yang bore atau off bound. Oh, ini itu upbound. Bukan bore. Upbound itu kan yang kayak segitiga itu kan. Yang AS, 2S, 3S. C itu 1. Ini C itu H itu yang 1 kali. H. Kejadian. Kebalik-balik ya. Gimana struktur Lewisnya ikatan kovalennya? C di sini. Yakin begitu? Yakin lihat yang ini gimana? Terus gimana struktur Lewisnya? Aku minta struktur Lewisnya langsung. Ayo. Masa hanya yang di sini nggak pendampingan, di sini 2, sabar betulnya 1. Terus struktur Lewisnya kayak apa? Yakin kayak gini? Yang ini nggak dikasih, ini dikasihnya banyak. Berarti ini 2. Coba gambarin C-nya gimana dulu, C? C-nya ada berapa? 1. Terus ada berapa valensinya? Ada 4. Coba 1. Berarti 1, 2. Nah, kasihan masih hanya 1 lagi. Gitu. Ya. Berarti ikatannya kayak apa? Bentar ikatannya ada 4. Terus yang gambar ikatannya gimana? Aku belum ke gambar bentuk molekul ya, karena aku juga agak-agak susah gambar tetrahedral tuh. Yakin? Itu berapa ini? Yakin? Ini ada berapa CH-nya? Kamu gambar ini tapi tinggal garis gimana? Yang mana yang ngajarin? Tinggal garis lu. Oh iya berarti kayak gini. C.
Paham maksud ini? Paham. Oke. Terus lanjut hibridisasi dulu ya, baru nanti kita di akhir baru kita latihan soal. Jadi aku gak review. Kayak hibridisasi. Kemarin tuh hibridisasi nanti dengan konfigurasi of bound, dimana nanti ada aturan full sama larangan Pauli. Larangan Pauli isinya apa? Isinya tuh kalau Tentang apa? Tentang orbital apa? orbital Bayangkan orbital D, di mana dia ada aturan setengah penuh dan aturan penuh. Oke, coba aku minta kamu ngitung konfigurasi dari jangan AL deh, AL masih P. ZN Z sama N kecil. Coba lihat konfigurasi dia nomor atom berapa? Lihat di tabel periodik. Nanti tuh yang akan sering keluar itu ZN, Fe, Cu, Co. ZN berapa, yang mana ZN? Ini ZN. Ya, coba konfigurasi. Nomor atom 30 elektron, terus bikin konfigurasi Akomani of bound. Ayo, berarti 1 S2 ya. 1 S2 2 S2. Coba gimana? Iya, yang itu yang konfigurasi bound. Ayo, itu gak boleh lupa soal hibridisasi, itu gak boleh lupa. 3 S2 3D10. Itu ada yang salah nggak tuh? Kamu ada yang salah tuh. Kayak gimana? kan 2P6 Makin 2P6 3S dulu 2P6 kan 1 dulu. S 2P6 dulu baru 3S dulu. Ayo jangan kembali. 2S2 2P6 3S2 terus 3D6 3P 3P6 ya 4S 3D10. berarti kemarin kamu kayaknya kebalik di situ. Ada apa? 4 10 12 18 20 30. Gimana orbital itunya? Hibridisasinya mulai dari mana? Aku minta dari yang belakang nih, 4S2 3D10. Gimana bikin si ruangannya? Orbital itunya. Ruangannya. Ini nggak usah lah, kan S kan cuma 1, S nya cuma 1, ini nggak usah coret. Gimana ya? Yakin D-nya 3 ruangan? Kemarin berapa ruangan? Yang mana sih kan? Yang ini. 2 ini dong. Nah itu aja. Kamu yang ini ya? Iya. Enggak yang ini aja. 4S2 3D6 3D10. 6. S nya berapa? S berapa ruangan? S itu 1. Kalau P? P itu 3. Kalau D? 1 3 9 5.
Gimana yang bikinnya satu sini? Di sini? Bukan. Iya, Pertama gimana cara ngisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, ini 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10. Kan S kan tetap 2. Dia mau menghitung. Bukan uang. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bukan 1, yang ketiga. 2, Nah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Terus ini? Paham. Coba bilang kuantumnya gimana? Bilang kuantum. Yang N, L, M, S. Kuantum utamanya berapa? Utamanya ini. Yang bilang kuantum utama dari si Zn. Yang paling besar yang mana? Ini. Yang angka paling besar. Angka paling besar depannya. Oh, 4S2. 4S berarti N-nya 4. L-nya berapa L-nya? Dia terakhir di mana? Di D. Berarti kalau D berapa? D itu L-nya berapa? Enggak, L-nya. L-nya 0, 1, 2, 3, 4. 3. 2. TL-nya 2. L-nya Magnetiknya berapa magnetik? Dia terakhir di mana? Di mulainya dari berapa nih? Minus 2 sampai plus 2. Berarti plus 2. M-nya plus 2. S-nya dia ke bawah atau ke atas? Terakhir ke bawah ke atas. Terakhir, yang paling terakhir. Ini. Ke bawah kan? Oh iya. Ke bawah sayang. Kalau di ini Iya, ke bawah. Berarti minus atau plus? Minus 1/2. Jangan dilupa yang ini. Belum belajar kan? Oh, belum belajar? Belum. Soalnya berinisiasi udah belajar. Belum. Tapi belum yang ini. Oh, belum yang itu. Oh, berarti masih baru. Berarti masih ini. Oke. Coba deh yang lain. Berarti bilang kuantum belum ya? Kira aku sudah. Sudahlah. Tapi perasaan kemarin aku udah nyinggung deh. Saya belum sampai nyitung. Oke. Ya udah oke. Coba kalau misalnya CU. C itu berarti 4. CU, U-nya yang kecil sayang. CU, U-nya yang kecil. Nah, ini adalah unsur tembaga. Oh iya, 29. Ya. Koper kan? Aku bikin lagi. Ya. 1, Habis itu aku mau fun fact. Bisa mau fun fact. Sekalian nambah pengetahuan umum aja. Hati-hati, di sini ada nama aturan larangan Pauli. Aku langsung spill ya. Ada aturan larangan Pauli. 4S1. Terserah apa dulu. Lihat aja dulu, aku mau lihat kamu. Sembilan 10. Ingat aturan larangan Pauli. Kamu dapat S1. Tadi udah benar pada S1 terus 3D 1. Ngerti ya? Oh iya. Ini aturan larangan Tahu. gimana? Kalau itu setengah-setengah. Ada setengah yang penuh. Gimana kalau misal D-nya sudah mendekati setengah atau mendekati penuh, berarti dia harus dipenuhin. Atau di setengah ya dimasukin dengan mengurangi jumlah yang ada di orbital S. Masih Pak? Oke. Coba gimana hibridisasinya? Ambil sini aja. Gak minta sini kok, kepanjangan. Betul. Oke. Sini paham? Oke. Mau lanjut atau tidak? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut kita bersama reaksi ionisasi.
yang terkait kalian sebelum ke latihan soal berikutnya. Pertama reaksi ionisasi, di mana ionisasi berarti senyawa hubungan dengan senyawa ion. Berarti kalau senyawa ion ikatannya ion, ya. Di mana dia itu ikatan ionik itu hubungan antara senyawa logam dengan senyawa non logam. Contohnya senyawa logam ada di golongan 1 dan golongan 2. Sedangkan non logam itu yang itu ada boron kayak gitu-gitu. Itu ada kebanyakan di senyawa di golongan 7, golongan 6. Nah, dimana contohnya itu tadi natrium klorida itu masuk senyawa ion. Persamaan reaksi ionisasinya gimana kemarin? Coba NaCl. Aku mau jelasin lagi, mau jelasin langsung. Jelasin lagi. Oke. Mau NaCl lagi atau mau yang lain? Oke, yang lain kita masuk ke kalium iodida. Kayaknya aku selalu dengan kata iodida Cl kayak coba kita ganti ke magnesium ya, magnesium. Oh ya, oke. Magnesium hidroksida MgOH2. Gimana? Berarti otomatis ionisasinya kalau di sini ada koefisien 2. Misalnya ada 2 di sini, berarti kamu curigain. Upload. Curigain berarti ini 2 punya si Mg. Terus 2 Mg. Salah. Mg-nya ada 2 di sini, bukan koefisien tapi muatannya. 12 tambah OH. Di sini kan 1 kan? Jadi OH -. Oke, dengan di sini ada 2, berarti di sini ada 2 OH untuk penyetaraan. Nah, Kak bingung Kak, pasti kelihatan. Tidak usah, ini masih kelihatan. Contoh lagi misal Cl2 kalsium klorida. Pertama kita bikin tanda panahnya dulu, terus bikin silang tanda plusnya. Di sini ada Ca, ada C, Cl2, di sini Ca, di sini Cl. Tulis dulu unsurnya. Lihat dulu. Ini ada 2 plus yang mana? 2 plusnya di Ca atau di Cl? Ini 1. Berarti ya, jadi gini, kalau ada di sini ada angka 2 atau ada angka 3, berarti dia muatannya itu di sini 2. Atau 3 kayak gitu. Berarti tapi di sini dan di sini ada 2, berarti dia koefisiennya 2 karena ada 2 Cl. Berarti 2. Terus ini 1, berarti 1 muatannya. Dan ini berarti 1 positif, yang 1 minus. Kapan yang positif, kapan yang negatif? Positif itu logam. Biasanya, tapi negatif itu adalah non logam. Aku kasih highlight ya, positif itu logam, negatif itu non logam. Cuma ada pengecualian di hidrogen. Hidrogen itu kan kita tahu dia senyawa non logam ya, tapi dia plus. Kenapa dia plus? Dan dia masuk golongan logam kan, tapi dia bukan logam tapi non logam. Cuma fun fact-nya sebenarnya tuh hidrogen itu masih diperdebatkan apakah dia benar golongan 1A, apakah dia golongan 7A. Itu masih diperdebatkan sama karena ada yang bilang kalau dari segi sifat sebenarnya itu karena dia cuma 1, dia lebih ke non logam kan, tapi kan nggak ada logam-logamnya nih, dan dia tuh kayak butuh banget, dia cenderung ke golongan 7A karena dia sifatnya gas. Sedangkan tapi kalau dari konfigurasinya itu dia 1 plus 1, berarti kan masih yang AS, berarti dia golongan 1. Jadi masih diperdebatkan itu apakah di 1A atau ke 7A, kita masih belum tahu. Tapi sejauh ini ditambah periode yang kita pakai 1A. Di sini Pak. Berarti kita lanjut latihan soal. Mau latihan soalnya dari aku atau dari ruang guru aplikasi belajar? Dari kakaknya. Oke deh. Kakak males bukanya kayaknya, bukan kelihatan. Latihan soal, aku mulai dari sifat polar dulu deh. Sifat polaran, karena paling gampang. C6H12O6. Tentuin ini polar atau enggak ya? Mau anak 5 atau anak 10?
Imal. H2 SO4. Gas yang keluar itu adalah metanol CH3OH. Apa ya, asam iodida sama tadi ya BF3 aja. Oke, coba dikerjain. Selamat belajar.